Halo, selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Miraset semua. Hari ini kita akan update monthly navigator kita untuk sektor batubara di Juni 2023. Oke, bisa kita mulai? Iya, jadi recap terkait dengan supply, demand, dan dari global, ini kita melihat untuk Cina sendiri ya, memang ceritanya masih sama dengan bulan lalu, di mana kalau misalkan Cina sendiri ini sudah mulai picking up untuk stockpile-nya di power plant mereka, termasuk juga memang karena mereka produksinya juga sekarang sudah dinaikkan dan beberapa bulan terakhir ini juga mereka sudah import batu bara ke dalam negerinya. Jadi memang kita melihat dengan adanya sekarang kondisi stockpiles yang sudah meningkat ini ada tendensi oversupply dikarenakan oleh aktivitas daripada manufaktur di Cina sendiri ini cenderung lebih lambat daripada ekspektasi di tahun ini. Kemudian namun untuk di second half 2023 mendatang, ini ekspektasinya kita dengan adanya stimulus dari government terkait dengan Cina baik itu dari kondisi moneter dan juga fiskal, ini masih kita ekspektasikan hopefully Cina sendiri aktivitas ekonominya akan terus membaik di second half 2023 walaupun memang kita secara konservatif masih akan ekspektasinya mulai terlihatnya ini ada di 4Q 2023 dengan adanya stimulus dari pemerintah dan juga aktivitas ekonomi yang lebih baik. Cina diharapkan untuk dapat melanjutkan aktivitas manufakturnya dan kemudian akan men-trigger permintaan daripada call ke depannya untuk melihat perbaikan ataupun peningkatan di second half 2023. Ini kita sekarang lagi coba untuk memonitor apakah Cina ke depannya stimulusnya itu akan lebih banyak lagi dari pihak government-nya. Next. Ya, terkait dengan India sendiri, ini memang dari India, dari government kita tahu ya, seperti bulan lalu bahwa pemerintahnya terus mencanangkan bahwa untuk power plant generation-nya itu terkait dengan konsumsi India yang diekspektasikan akan paling tinggi di tahun ini, terkait dengan kebutuhan untuk musiman, yaitu untuk air conditioner itu kemudian dari pemerintahnya sendiri terus mencanangkan bahwa mereka harus operate full capacity di power plant-nya, di mana untuk dari pemerintahnya sendiri mengharapkan bahwa semua daripada power plant yang operate dari batu bara ini menggunakan import batu baranya. Jadi yang digunakan adalah batu bara importnya. Sehingga kalau misalkan kita lihat apabila memang konsumsinya dari India ini terus meningkat terkait dengan memang yang higher temperatur di September mendatang, ini juga kita mendapatkan mengekspektasikan permintaan yang cukup baik terhadap batu bara terutama dari India. Next. Ya, untuk batu bara dari Rusia sendiri ini kita memang tahu ya, ekspor ini destinasinya untuk Rusia sekarang terkait dengan ekspor ban mereka ini memang sekarang ke negara-negara termasuk ke negara Cina, India, Vietnam, dan juga Malaysia. Nah, ekspektasi daripada Rusia ini menurut government di Rusia sendiri itu levelnya akan kurang lebih sama dengan 2022 yang cukup robust. Dari situ kita lumayan cautious untuk Rusia karena memang batu bara yang levelnya di 2000 yang relatif sama di 2022 ini akan menambahkan supply terhadap batu bara global sehingga mungkin akan mempressure harga daripada batu bara karena memang supply-nya yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Next. Ya, jadi memang yang tadi kita sempat ceritakan itu memang lebih relatif kaitannya erat dengan batu bara Newcastle, namun ini sedikit tentang mengenai ARA atau yang di Rotterdam, khususnya untuk di Eropa. Kita melihat harga LNG ini udah mulai naik, maka untuk ARA sendiri mungkin ke depannya akan lebih tersupport karena sebagai salah satu substitut daripada LNG. Kemudian kita ekspektasinya untuk di Eropa sendiri mungkin permintaannya akan kelihatan agak sedikit naik ke depannya karena memang LNG tadi yang sudah mulai naik untuk batu baranya.
Kemudian memang kalau untuk Newcastle sendiri, dengan adanya supply dan demand dynamics yang tadi sudah kita ceritakan, pressure ke depannya masih akan sedikit tinggi dan kita juga mengharapkan bahwa sebenarnya di Cina sendiri itu akan ada recovery di second half 2023, sehingga memang ini akan mensupport demand daripada batu bara, sehingga juga harganya akan relatif lebih stable atau mungkin naik ke depannya. Untuk Indonesia sendiri, high CV coal-nya ini masih lebih favorable daripada Newcastle. Itu kita kelihatan di sebelah kanan chartnya yang paling bawah. Memang ini dibandingkan dengan Newcastle coal prices ini lebih stabil karena memang harganya yang relatif lebih murah, walaupun memang kualitas daripada high CV-nya bisa dibilang masih agak di bawah di Newcastle sendiri. Namun daripada itu, Cina juga masih favor atas batu bara Indonesia yang memang notabene-nya adalah cukup untuk mengenerate power plant mereka. Dan itu harganya lebih murah, makanya kemudian mereka lebih prefer untuk Cina sendiri dan juga India. Next. Ya, jadi overall karena adanya supply dynamics dan juga demand dynamics di bulan-bulan terakhir, di 6 bulan terakhir ini kita mengasumsikan bahwa untuk 2023 sendiri average daripada coal prices kita ini ada di 175 ton untuk base assumption-nya, dan juga memang ini basis assumption kita dapatkan dengan manufacturing activity yang di Cina sendiri untuk third Q 2023 masih relatively slow, dan juga in the midst of coal supply yang masih tinggi. Namun kita ekspektasikan untuk di 4Q 2023 aktivitas ekonomi Cina sendiri untuk agak lebih baik di 4Q 2023. Di lain itu, di sisi lain dengan tadi yang India memang masih demand-nya tinggi terkait dengan season yang relatif panas tahun ini, itu juga memang mereka akan support daripada demand dan juga akhirnya untuk harga batu bara ke depannya. Ini untuk Newcastle projection kita dari base case scenario itu kita ada di 175, kemudian untuk bear case-nya kita ada di 167, di mana ekspektasi kita untuk Cina sendiri masih lambat perekonomiannya. Kemudian bull di 185 dengan ekspektasi demand akan picking up karena Cina di second half nanti dengan adanya stimulus economic recovery-nya jauh lebih cepat daripada ekspektasi. Mungkin sekian dari saya, kembali ke Glenda. Selamat pagi sahabat Meraset semua.